Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhat tullab wat talibat. Kaifa halukum? Arju alaikum bisihhatin wa afiyatin. Busun berharap kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Oke, sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang tema Ra'sus Sanatil Hijriyah Al-Jadidah. Nahnu sanata'allamul lughatal arabiyyah ma'a mudarrisatukum Sunariyah. Oke, pada pertemuan kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasar yang 3.2, yaitu menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatil Hijriyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrifu fi'lil madhi al-mujarrad. Indikator yang akan kita capai atau yang harus kalian kuasai, yang pertama yaitu membaca teks naratif sederhana tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah Al-Jadidah yang mengandung struktur tentang fi'lun madhi. Yang kedua, menjelaskan makna kata dalam teks naratif sederhana tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah yang mengandung fi'lun madhi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna kalimat dalam teks naratif sederhana tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah yang mengandung fi'lun madhin. Oke, sekarang di sini Busun akan menyampaikan tentang teks naratif atau bentuk susunan kalimat yang harus kalian baca dengan bacaan yang baik dan benar, begitu juga dengan memahami makna kata maupun makna kalimatnya. Yang pertama, hum dhahabu ilal madinati lil hijrati. Hum dhahabu ilal madinati lil hijrati. Makna kalimat ini dari kata hum adalah mereka, yaitu jamak dari kata huwa. Dhahabu adalah bentuk fi'lun madhin dari kata dhahaba yang digunakan untuk dhamir hum. Ilal Madinah, ke Madinah lil hijrati. Jadi hum dhahabu ilal Madinah lil hijrati, mereka pergi ke Madinah untuk hijrah atau untuk berpindah.
Kalimat yang kedua, aradar rasulu wa ashabuhu ayyuhajiru min Makkah. Arada mempunyai makna ingin. Kemudian subjeknya di sini adalah Rasul dan sahabatnya. Jadi Rasul dan sahabatnya ingin berhijrah dari Mekah. Rasul dan sahabatnya dan para sahabat ingin hijrah dari Mekah. Kalimat yang ketiga, tarokar rasulu wa ashabuhu watonahum. Taroka mempunyai makna meninggalkan. Tarokar rasul wa ashabuhu watonahum. Watonun adalah tanah air atau kota mereka. Jadi kalimat ini mempunyai makna Rasul dan para sahabatnya meninggalkan negerinya atau tanah airnya. Kalimat yang keempat, najjallahu ar-rasula wa najja ashabahu walam yastati' al-kuffaru ayyamna'uhum. Najja mempunyai arti melindungi. Jadi najjallahu ar-rasula wa najja ashabahu. Maknanya Allah melindungi Rasul dan sahabatnya. Walam yastati al-kuffaru ayyamna'uhum. Dan orang-orang kafir tidak mampu untuk mencegah mereka. Kalimat yang kelima, wa taraku buyutahum wa amwalahum hunaka. Wa taraku buyutahum wa amwalahum hunaka. Taroku dari kata taroka, karena untuk dhamir hum berarti menjadi taroku, dan mereka meninggalkan buyutahum, itu rumah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, hunaka, di sana. Kalimat yang keenam, hum wasolu ilal madinati salimina. Mereka, hum wasolu itu artinya sampai atau tiba. Di hum wasolu mereka tiba ilal Madinah, di Madinah, salimina, dengan selamat. Selanjutnya kita pahami lagi bentuk kalimat yang kedua. Yang ba, contoh kalimat yang pertama adalah ta'akhal muhajiruna wal ansor. Kata ta'akho mempunyai makna bersaudara. Al-muhajirun itu kaum muhajirin, al-ansor kaum ansor. Di ta'akhal muhajiruna wal ansor bermakna kaum muhajirin dan ansor bersaudara. Contoh kalimat yang kedua, syarat buyutul madinati buyutan lil muhajirin wal ansor. Syarat mempunyai makna menjadi. Buyutul Madinah itu rumah-rumah yang ada di Madinah.
Sorot buyutul Madinati, rumah-rumah di kota Madinah menjadi buyutan, rumah. Rumah-rumah di kota Madinah menjadi rumah lil muhajirin, bagi kaum muhajirin wal ansor dan kaum ansor. Kalimat yang ketiga, istaqbalal ansor al muhajirina istiqbalan haron. Istaqbala artinya menyambut. Istaqbalal ansoru berarti kaum ansor menyambut. Al muhajirin, kaum muhajirin istiqbalan haron, dengan sambutan yang hangat. Jadi kaum ansor menyambut kaum muhajirin dengan sambutan yang hangat. Kalimat yang keempat, wa qalan nabi innamal mu'minuna ikhwatun. Kata qala artinya berkata. Siapa yang berkata? An-nabiyyu, yaitu nabi. Wa qalan nabi, dan nabi berkata, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kemudian contoh kalimat yang kelima. Wa ba'dal hijrati, dan setelah hijrah, yang tasyirul islamu intisyaron sari'an. Yang tasyiru artinya tersebar. Yang tersebar adalah agama Islam. Intisyaron sari'an itu dengan penyebarluasan yang sangat cepat. Jadi kata intisyaron itu satu kata atau satu makna dengan kata yang tasyiru. Wa ba'dal hijrati, dan setelah hijrah, Islam tersebar dengan penyebarluasan, dengan penyebaran yang sangat luas. Kalimat yang ke-6. Wahum, dan mereka, wahum tasyaraku fil amwal wat tijarah aidon. Wahum, dan mereka tasyaraku bersama-sama fil amwal, dalam hal harta benda, wat tijarah, dan perniagaan, aidon, juga. Jadi kalimat ini bermakna, dan mereka yang dimaksud adalah kaum ansor dan muhajirin bersama-sama dalam hal harta benda dan perniagaan juga. Kita lanjutkan pada bentuk teks naratif yang ketiga. Contoh kalimat yang pertama. Summa dhahabtu ilal hammami wa tawaddatu. Summa dhahabtu ilal hammami wa tawaddatu. Summa bermakna kemudian. Dhahabtu, saya pergi. Ilal hammam, ke kamar mandi, wa tawaddatu, dan saya berwudu. Kemudian saya pergi ke kamar mandi dan berwudu. Kemudian bentuk atau contoh kalimat yang kedua, istaiqadtu minan naumi fis sobahil bakir. Istaiqadtu,
bentuk fi'lun madin. Untuk dhamir ana, istaiqadha, yastaiqidu, artinya saya bangun. Minan naumi, dari tidur, fis sobahil bakir, pada pagi sekali. Jadi saya bangun dari tidur pada pagi sekali. Kemudian kalimat yang ketiga. Qabla dhihabi ilal madrasati tanawaltul futur fi ghurfatil akli. Qabla dhihab, qabla itu sebelum, dhihab itu pergi. Qabla dhihab, sebelum pergi. Ilal madrasah, ke sekolah. Tanawaltul futur, tanawaltu, ini juga bentuk fi'lun madin. Al-futur, saya sarapan pagi. Fi ghurfatil akli, di ruang makan. Kemudian kalimat yang keempat, wal an ana fil fasli adrusul lughatal arabiyyati ma'a asdiqai. Wal an bermakna dan sekarang, ana fil fasli, saya di dalam kelas. Adrusu, makna kata adrusu, saya belajar. Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab, ma'a asdiqai, bersama teman-temanku. Dan sekarang saya di dalam kelas. Saya belajar bahasa Arab bersama teman-temanku. Kalimat yang kelima, summa dhahabtu ilal madrasati ma'a abi bisayyarah. Kemudian, summa sama dengan contoh kalimat yang pertama. Kemudian dhahabtu juga sama, saya pergi, ilal madrasah, ke sekolah, ma'a abi, bersama ayahku, bisayyarah, dengan naik mobil. Kemudian kalimat yang ke-6, wa shallaitu subha jama'atan fil masjidi. Wa shallaitu subha jama'atan fil masjidi. Wa dan shallaitu, saya sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Wa shallaitu subha, dan saya sholat subuh jama'atan, dengan berjamaah, fil masjid, di masjid. Nah, demikian tadi contoh-contoh kalimat dari teks naratif yang harus kalian fahami, makna kata maupun makna kalimatnya. Oke, demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebagai tugas kalian setelah pelajaran ini, dari 3 kelompok teks naratif yang telah kita bahas tadi, silahkan kalian siapkan selembar kertas, kemudian kalian tulis dari setiap kelompok teks naratif dengan susunan paragraf yang benar. Jadi, setiap kelompok teks naratif
yang sudah Busun sampaikan tadi, silahkan kalian susun tiap-tiap kalimatnya menjadi susunan paragraf yang berurutan aktivitasnya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan biihtimamikum. Busun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian. Ma'an najah. Semoga kalian selalu dalam kesuksesan. Saya akhiri. Aqulu biqouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.